Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 IPS 2 kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan bab 6 tentang bank sentral dan alat pembayaran. Nama saya Rahma Melia. Penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai. Pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, biliet, nota debit, maupun uang elektronik. Sistem pembayaran non-tunai dibagi menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi intel. Pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. 1. Sejarah uang dikenal pertama kali di Tiongkok lebih kurang 2700 sebelum Masehi oleh Huang. Namun sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang Assyria, Tunisia, dan Mesir telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang diawali dengan kegiatan tukar-menukar barang atau barter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernando Firenzi. Saya ingin mempresentasikan ekonomi. 2. Pengertian. Uang dapat diartikan sebagai segala benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Fungsi, jenis, dan syarat-syarat uang. A. Fungsi asli. Uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Uang sebagai alat ukur mampu menentukan besaran nilai suatu barang. B. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun. Contohnya, membayar pajak. Uang sebagai penunjuk harga memiliki nilai yang berbeda-beda. Uang sebagai alat pembayaran uang utang digunakan untuk melunasi utang piutang. Utang sebagai alat menimbun kekayaan dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. 2. Jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatnya. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak, dan nominalnya kecil seperti 100, 200, 500, dan 1000. Yang kedua, uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominal besarnya contohnya 10.000, 20.000, atau 100.000. Yang kedua, berdasarkan nilai. Yang pertama, full body money atau bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua, representatif full body money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Yang pertama, uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Yang kedua, uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biliet giro. Berdasarkan kawasan. Yang pertama, uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu. Misalnya, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Yang kedua, uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Yang ketiga, uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya US dollar. Perkenalkan, nama saya Lisa Zarani. Saya akan menyebutkan syarat uang. 1. Ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. 2. Diterima secara umum acara partai bilai, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar. 3. Nilainya stabil of value, artinya tidak naik turun, fluktuatif, supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. 4. Mudah disimpan
Label berarti untuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. 5. Mudah dibawa, portabil, agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. 6. Tidak mudah rusak, durabil, agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. 7. Mudah dibagi, divisibil, maksudnya apabila nominal uang hanya terdirikan jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita hanya untuk bertransaksi.